Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, pagi ini kita ketemu di kelas farmakologi toksikologi 2 dan sudah ada yang menghubungi saya kemarin, ya, Syarifah. Mengatakan bahwa sudah ada grup WA-nya. Jadi Syarifah yang saya rekomendasikan ya sebagai ketua kelas kita untuk kelas farmakologi toksikologi 2 ini. Baik, sebelum masuk ke kuliahnya, di awal semester ini, di awal pertemuan ini, saya mau menjelaskan sedikit mengenai kontrak kuliah pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Ya, jadi saat ini kita sudah tahu bersama bahwa kondisi kita di masa pandemik ini masih belum stabil ya, sehingga mungkin aturan-aturan yang akan saya berlakukan ini saya sesuaikan sesuai dengan kondisi kita di masa pandemik. Jadi insya Allah selama 1 semester, kurang lebih 3-4 bulan ke depan kita bersama-sama kuliah farmakologi toksikologi 2. Dan karena kondisinya yang tidak normal, atau sekarang kita sering dengar istilah new normal ya, tatanan hidup yang baru. Jadi model perkuliahan juga berubah. Kalau berdasarkan instruksi dari rektorat bahwa harusnya mulai semester ini kita melakukan kuliah berdasarkan platform yang UMI telah sediakan. Jadi ada yang kemarin aplikasi yang baru saja di-launching oleh UMI, kalam.umi.ac.id. Nah, seharusnya kita kuliah di sana. Namun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki ya, sehingga kita belum bisa mengarah untuk menggunakan atau kita belum bisa e-learning melalui web kalam.ac.id. Jadi kita untuk sementara dikembalikan dulu ke dosennya berdasarkan pilihan dari dosen masing-masing mau menggunakan platform apa. Ya, jadi saya mau coba untuk semester ini mungkin dari 16 tatap muka, 16 pertemuan maksud saya, dan 14 kali tatap muka kita akan bersama-sama kuliah itu terbagi dalam kelas yang memang harus kita bertemu menggunakan virtual meeting ya, seperti Zoom, dan ada beberapa pertemuan yang mungkin tidak perlu kita bertemu tapi tetap secara online mungkin melalui aplikasi kelase.com. Nah, jadi nanti akan kita lihat bagaimana kebijakan dari Prodi terkait dengan berapa persen sih harusnya kita kuliah online dengan conference dan di luar dari conference ataupun mungkin kita via sosmed saja. Jadi kalau saya lihat sih kondisinya mungkin adik-adik juga jika kita terlalu sering juga online menggunakan via Zoom meeting atau Google Meeting, maka mungkin kuotanya agak sedikit terkuras ya. Jadi saya mau coba modifikasi, mungkin tidak selama 14 kali pertemuan full kita menggunakan Zoom, tapi nanti kita modifikasi apakah saya via WA ataupun via kelas saja. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, dari 14 pertemuan itu nanti kita akan ketemu dengan setiap 3 pertemuan saya akan adakan kuis. Jadi ada 2 kali kuis, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester, dan akan saya berikan 1 kali tugas mandiri, plus akan saya nilai juga kemampuan soft skill kalian terkait dengan diskusi-diskusi yang biasa mungkin saya berikan di grup. Mungkin bagi yang aktif akan saya berikan nilai plus dari nilai diskusinya. Nah, porsi nilainya
Jadi kalau ujian ujian tengah semester itu saya berikan porsi 30%, ujian akhir semester itu 30%, kuis itu 15%, tugas mandiri itu 10%, nilai diskusi itu 10%. Jadi totalnya 100%. Nah, kalau misalnya Anda bisa mendapatkan akumulasi nilai sebesar 85 ke atas, maka Anda sudah bisa mendapatkan nilai A. Ya, jadi sebenarnya gampang sekali untuk mendapatkan nilai A. Anda cukup ikuti 2 kali kuis, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester, dan mengerjakan tugas mandiri serta aktif di dalam kelas. Itu insya Allah Anda bisa dapat A. Ya, mungkin untuk kehadiran berbeda dengan semester-semester sebelumnya, saya maklumi ya untuk kehadirannya. Jadi karena semester lalu juga kita sudah mencoba kuliah secara virtual, jadi sudah ada beberapa contoh-contoh mungkin permasalahan yang biasa terjadi pada saat kuliah online. Misalnya yang pertama mungkin nanti kalau menggunakan Zoom ada yang keluar masuk. Nah, jadi saya masih memaklumi itu. Atau mungkin ada yang tiba-tiba mungkin di kampungnya mati lampu, akhirnya tidak ada jaringan. Ataukah ada juga yang harus pergi ke tengah kota untuk mencari jaringan ya. Jadi kalau masalah jaringan, saya masih bisa ada dispensasi ya, karena kalau jaringan itu tidak bisa kita beli. Atau mungkin tiba-tiba pulsanya habis. Atau mungkin biasanya karena mungkin kuliah dari pagi sehingga biasanya laptopnya ataupun HP-nya jadi panas ya. Jadi banyak biasa yang terjadi seperti itu. Tapi yang paling sering masalah jaringan. Ya kita upayakan saja semoga jaringan Anda di kampung halaman tidak naik turun, tidak timbul tenggelam selama 1 semester ke depan. Ya, jadi saya pilih juga ya Syarifah sebagai ketua kelas ya untuk segala informasi yang akan saya berikan di grup WA. Nah, jadi grup WA itu nanti akan menjadi tempat komunikasi saya dengan adik-adik. Ya. Kemarin saya sempat bahasakan bahwa kuliahnya kita kuliah online dulu via WA ya. Nah, maksudnya apa ya? Jadi nanti di awal pertemuan kita akan absen dulu. Jadi mungkin jam 7.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang di Papua menyesuaikan ya. Nah, jam 7.00 WITA waktu Makassar, kita mulai dulu absensi di grup WA. Nah, saya kasih waktu 20 menit ya, dispensasi waktu 20 menit untuk absen. Lalu setelah itu kita masuk ke materi. Nah, materinya nanti kita lihat apakah saya akan upload di mungkin di YouTube channel seperti hari ini rencananya saya akan mengupload bahan kuliah lewat YouTube channel. Apakah nanti kita akan ketemu via Zoom ataukah nanti saya tinggal menginstruksikan untuk Anda mengerjakan tugas mandiri. Ya, mungkin itu saja kontrak kuliah dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama ya, obat-obat antidepresan. Nah, obat-obat antidepresan. Apa nih yang dimaksud dengan antidepresan? Jadi, antidepresan, obat-obat antidepresan itu untuk mengatasi penyakit depresi. Ya, depresi ini apa? Ya, depresi ini adalah gangguan afektif oleh gangguan mood yang berhubungan dengan perubahan perilaku, energi, nafsu makan, tidur, dan berat badan. Nah, gejala-gejalanya apa saja nih kalau orang depresi? Perasaan sedih yang mendalam, tak berdaya, kecewa, tidak dapat merasakan kesenangan dalam aktivitas biasa. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Biasanya habis putus dari pacarnya ya. Nah, ini kayak begini nih perasaannya semua nih gejala-gejalanya. Tapi bedakan ya mana yang sedih dengan mana yang depresi. Ya. Jadi kalau si depresi ini kan gangguan afektif ya.
dan gangguan mood ya, yang berhubungan dengan perubahan perilaku, energi, nafsu makan, tidur, dan berat badan. Jadi kalau yang putus cinta itu mah galau ya, lain lagi dengan ini depresi. Nah, secara saintis ternyata depresi ini bukan dibikin-bikin ya, yang tiba-tiba sedih mendalam, langsung aduh aku depresi. Enggak. Jadi ternyata mereka punya ciri yang sama. Jadi terjadi penurunan aktivitas noradrenergik dan atau serotoninergik sentral. Jadi kadar noradrenergik dan serotonin, jadi kadar adrenalin dan serotonin di otak itu menurun sehingga menyebabkan tadi perasaan gangguan mood dan sejenisnya ya. Ya, jadi menurut teori monoamin dikatakan bahwa depresi ini diakibatkan oleh penurunan aktivitas sistem noradrenergik. Ya. Nah, obat-obat yang bekerja pada yang punya efek sebagai antidepresan ini biasanya obat-obat golongan SSRI. Ya. SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Nah, obat-obat ini dia bisa menyebabkan peningkatan serotonin ekstraseluler ya, yang pada awalnya mengaktifasi autoreseptor. Karena kita tahu tadi yang bermasalah adalah kekurangan serotonin dan adrenalin dalam otak ya, sehingga obat-obat golongan SSRI ini dia malah bisa meningkatkan serotonin ekstraseluler, sehingga yang kurang itu menjadi bertambah. Ini dia beberapa contoh golongan obat untuk antidepresan. Ya. Jadi ada antidepresan atipikal, ada golongan MAOI, monoamin oksidase inhibitor, ada golongan norepinefrin atau 5-HT reuptake inhibitor. Ya, jadi kita lihat masing-masing ya. Nah, secara umum penggolongan obatnya ini antidepresan ini ada antidepresan trisiklik atau trisiklik antidepresan, ada SSRI, serotonin selective reuptake inhibitor, ada golongan MAOI inhibitor, dan ada golongan garam-garam litium. Kita masuk ke yang pertama ya, antidepresan trisiklik. Nah, si antidepresan trisiklik ini pekerjanya ini dia menghambat ambilan neurotransmitter. Nah, jadi menghambat ambilan dari norepinefrin atau 5-hidroksitriptamin masuk ke terminal saraf prasinap. Ya. Jadi kalau menghambat jalan utama pengeluaran neurotransmitter, maka otomatis antidepresan trisiklik ini kan bisa meningkatkan konsentrasi monoamin dalam celah sinap sehingga bisa menimbulkan efek antidepresan ya. Ya. Jadi ya, itu tadi mekanisme kerjanya. Nah, golongan obatnya yang mana saja sih? Nah, jadi contoh tadi antidepresan golongan tersebut seperti amitriptilin, amoxapin, desipramin, doxepin, imipramin, maprotilin, nortriptilin, dan sejenisnya. Jadi mereka punya ciri khas yang sama ya, triptilin atau pin, amoxapin, amitriptilin. Nah, jadi tilin-tilin ya nama belakangnya itu ciri khasnya mereka. Yang kedua golongan serotonin selective reuptake inhibitor. Nah, dia ini diduga kerjanya menyebabkan peningkatan serotonin ekstraseluler ya. Ya, jadi obat ini memang diduga obat baru yang punya batas keamanan lebih lebar ya dan spektrum efek sampingnya berbeda-beda. Dia punya efek antikolinergik lebih kecil dan kardiotoksisitas yang lebih rendah. Contoh obat SSRI apa saja? Ya, seperti fluoxetine, fluvoxamin, paroxetine, sertralin, trazodone, venlafaxine. Ya. Selanjutnya ada obat-obat inhibitor MAO.
Jadi MAO ini apa? MAO ini adalah suatu enzim mitokondria yang ditemukan dalam jaringan saraf dan jaringan lain. Dia fungsinya apa? Nah, jadi sebagai katup penyelamat yang memberikan deaminasi oksidatif dan menonaktifkan semua molekul neurotransmitter yang berlebih dan bocor keluar vesikel sinaps ketika neuron istirahat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini MAO inhibitor ini dia bukan hanya menghambat MAO saja, tapi juga oksidase yang mengkatalisis deaminasi oksidatif obat dan substansi yang mungkin toksik ya, seperti tiramin. Nah, MAO ini biasanya digunakan pada pasien yang responsif atau alergi dengan TCA atau penderita ansietas yang hebat. Contoh obatnya apa? Ya, isokarboksazid, phenelzin, nah, tranilsipromin ya. Nah, selanjutnya ada golongan garam litium. Nah, garam litium ini biasa digunakan untuk depresi maniak ya. Jadi kalau istilah asal dari kata maniak ya, penggila atau penyuka. Jadi depresi yang kalau kita lihat memperlihatkan gejala terlalu bahagia ya. Sehingga biasanya mereka ditandai dengan tertawa yang terbahak-bahak ya. Ya, mungkin pernah lihat ya, ada orang yang depresi tapi bukannya dia malah istilahnya dia depresinya yang positif ya. Kalau yang negatif kan lebih cenderung mengurung diri, tidak mau bicara, nafsu makan berkurang. Sedangkan untuk depresi yang positif seperti maniak depresi ini, dia malah kelihatan bahagia, selalu tertawa lepas ya. Walaupun itu adalah gejala dari depresi juga ya. Nah, mekanisme dari garam litium ini dia melibatkan interaksi dengan sistem second messenger. Ya, itu tadi beberapa golongan dan contoh obat antidepresan ya. Nanti kita lanjutkan lagi materi kita untuk minggu depan khusus untuk obat-obat sistem saraf pusat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya melalui grup WA. Tonton sampai habis ya. Ini videonya supaya Anda bisa melihat, dan mulai dari sekarang Anda sudah harus bisa rajin, atau Anda sudah mulai harus mau menghafal nama-nama obat ya. Karena memang farmakologi toksikologi 2 ini tempatnya kalian menghafal berbagai macam obat, ratusan obat yang ingin dihafal. Jadi kalau bisa setiap minggu cicil sedikit-sedikit nama-nama obat. Mungkin minggu ini Anda hafal nama-nama obat antidepresan sekaligus mekanisme kerjanya. Nanti minggu depan hafal lagi yang lain ya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.